Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolah kata bagian ketiga. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah membuat daftar isi dengan fasilitas table of content, memberi jeda pada halaman dengan fasilitas break, membuat kop surat, membuat surat massal dengan menu mailing, dan memprint dokumen. Daftar isi. Untuk membuat daftar isi, caranya dengan menggunakan fasilitas stylist heading. Caranya adalah tentukan terlebih dahulu heading 1 dan heading 2-nya, kemudian klik referen, kemudian baru klik table of content. Ini adalah dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Bab 2 ini Anda seleksi terlebih dahulu. Kemudian ambil untuk menentukan heading 1 dan heading 2. Heading 1 ini kegunaannya adalah untuk judul. Kemudian heading 2 adalah subjudul. Jika nanti di bawah subjudul masih ada judul lagi, subjudul lagi, maka itu ditentukan menjadi heading 3. Kita akan contohkan, ini kita gunakan heading 1, klik heading 1, dia akan berwarna biru seperti ini, kemudian tulisannya berubah dari Times New Roman menjadi Calibri. Supaya tulisan dan warnanya tetap sama seperti dokumen aslinya, heading 1 ini akan kita modifikasi terlebih dahulu. Caranya klik kanan, ambil modify, kemudian warna tulisan ganti ke hitam, kemudian jenis tulisan ganti ke Times New Roman, ukuran tulisan ganti ke 12, kemudian posisi tulisan ini ganti ke center, kemudian klik OK. Maka dia akan tetap seperti ini. Kemudian untuk pengertian multimedia interaktif, jadikan dia menjadi heading 2. Klik heading 2, sama prosesnya karena berubah warna dan jenis tulisannya. Klik kanan heading 2, kemudian modify, kemudian ambil lagi, ganti warnanya, tulisannya diganti, ukurannya. Kemudian karena di sini ada huruf A pada pengertian itu, klik format, kemudian ambil numbering, kemudian pilih yang A, kemudian klik OK, klik OK. Maka dia akan sama seperti kondisi dokumen semula. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, elemen multimedia interaktif, jadikan dia heading 2. Kemudian teks, grafik, dan gambar ini jadikan dia heading 3 karena dia berada di bawah judul elemen multimedia interaktif blok. Kemudian ambil heading 3. Heading 3 modify terlebih dahulu. Ambil otomatis. Kemudian tulisannya, ukurannya ganti ke 12. Kemudian formatnya adalah numbering yang number 1, 2, 3. Ambil number, kemudian OK kan, klik OK. Ini teks, kemudian grafik juga, jadikan dia heading 3. Lanjut ke suara, heading 3. Kemudian video, animasi, heading 3. Kemudian model multimedia interaktif ini jadikan dia heading 2. Setelah Anda selesai menentukan heading 1, heading 2, dan heading 3, maka posisikan kursor Anda di atas bab 2 ini, enter.
kemudian ambil referen, kemudian ambil table of content, kemudian ambil custom table of content, kemudian klik OK. Maka ini adalah hasil dari daftar isi yang Anda buat tadi. Cara menggunakan daftar isi ini adalah Anda dengan cara menekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian dia akan aktif daftar isinya. Misalkan Anda ingin melihat animasi, klik di animasi, maka dia akan menuju ke judul animasi. Fasilitas break. Fasilitas break kegunaannya adalah untuk memindahkan teks ke halaman baru meskipun teks belum mencapai akhir halaman. Ini adalah dokumen yang sudah diberi daftar isi. Kita akan pisahkan daftar isi dengan halaman berikutnya dengan dokumen pembahasan ini. Caranya adalah Anda klik page layout, kemudian ambil break, ambil yang next page. Maka bab 2 pembahasan akan berada pada halaman berikutnya. Ini adalah daftar isi, kemudian ini adalah bab 2. Cara membuat kepala surat atau kop surat, kita akan menggunakan fasilitas tabel, kemudian yang satunya lagi adalah simbol. Kedua fasilitas ini akan kita gunakan dalam membuat kop surat. Kita akan contohkan cara membuat kop surat. Klik insert, kemudian ambil tabel, kemudian insert tabel, kolomnya adalah 2, sementara row barisnya 1. Kemudian klik OK. Kemudian atur garis tengahnya ini ke samping kiri, seperti ini. Kemudian isi bagian kiri ini dengan simbol. Klik insert, kemudian klik simbol, more simbol. Kemudian kita akan membuat kop surat mengenai perkakas. Klik simbol perkakas, kemudian klik insert, close. Kemudian setelah itu baru kita ke kolom sebelah kanannya. Ini kita akan isi dengan nama perusahaan. Misalkan nama perusahaannya adalah PT Abadi Sanjaya. Ini adalah alamat dari pembuat surat. Kemudian untuk lambangnya, simbol perkakas tadi kita perbesar. Klik home, kemudian ambil simbolnya 72. Kemudian setelah itu kita akan menghilangkan garis tepi pada tabel ini. Caranya klik tabel, kemudian ambil di desain, kemudian klik desain, kemudian ambil border and shading. Kemudian kita akan pilih stylenya tebal tipis. Kemudian border ini hanya digunakan pada bawah tabel saja, jadi bagian atas, tengah, kiri, dan kanannya kita hapus. Kemudian klik OK. Milmer.
Milmer adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk memudahkan pencetakan dokumen secara cepat yang ditujukan kepada banyak pihak. Caranya adalah sediakan terlebih dahulu data penerima surat pada program pengolah angka, kemudian setelah itu klik My Link, select recipient, kemudian use exciting list. Kemudian setelah itu pilih data penerima surat. Setelah data penerima surat dipilih, kemudian baru klik Insert Merge Field, Preview Result, kemudian baru selesai Finish and Merge. Kita akan coba mempraktekkan cara membuat surat dengan menggunakan fasilitas Milmer, surat massal dengan menggunakan fasilitas Milmer. Ini adalah surat yang sudah selesai diketik. Kemudian pada data Excel ini adalah data penerima surat. Ada 4 penerima surat. Kemudian kita akan gunakan fasilitas Milmer untuk memperbanyak surat ini. Caranya klik My Link, kemudian ambil Select Recipient, kemudian ambil Use an Exciting List, kemudian ambil data penerima surat, kemudian klik Open. Ini adalah data penerima surat, klik OK. Setelah itu, kita akan isi nomor surat ini dengan cara klik Insert Merge Field, ambil nomor, kemudian kepada yang terhormat, pimpinan ini akan kita isi dengan pimpinan perusahaan, nama perusahaannya. Klik Insert Merge Field, ambil perusahaan, kemudian masukkan alamatnya, kemudian kota, kemudian provinsi. Setelah itu, setelah data Milmer-nya Anda gunakan, kemudian Anda bisa gunakan Preview Result untuk melihat hasilnya. Ini ada PT Pelita, kemudian PT Multi, PT Damil, kemudian PT Buana. Ini baru satu surat. Jika Anda ingin memperbanyak surat, klik Finish and Merge, kemudian print dokumen jika suratnya ingin di-print, ingin dicetak, kemudian edit individual dokumen jika suratnya ingin Anda jadikan soft copy saja. Klik edit individual dokumen, kita coba, kemudian klik All, kemudian klik OK. Maka surat yang tadinya hanya 1 buah surat akan menjadi 4 buah surat. Ini PT Pelita, kemudian PT Multi, kemudian PT Damil, dan PT Buana. Mencetak dokumen, bagian-bagian menu print digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah cetakan yang dibutuhkan. Kemudian printer digunakan untuk menentukan pilihan printer yang akan digunakan untuk mencetak. Setting digunakan untuk memilih bagian dokumen yang akan dicetak. Dan packs berhubungan dengan posisi kertas, ukuran kertas, batas kertas, dan sebagainya. Kita akan contohkan. Klik File, kemudian ambil Print. Ini print, copies ini gunanya adalah berapa banyak yang akan Anda print. Misalkan 1 atau 2, berarti dalam satu halaman akan ada 2 lembar yang akan diketik. Kemudian printer ini jenis printer yang akan digunakan. Kemudian setting print all pack, berarti keseluruhan halaman pada dokumen ini akan di print. Kalau Anda hanya ingin mengambil halaman 1 saja atau halaman 1 dan 2, ketik di pack 1, kemudian 2, seperti itu. Atau hanya halaman 2 saja, ketik 2. Kemudian setelah itu potret orientasinya,
seperti ini, bisa portrait, letak posisi kertasnya, bisa landscape. Kemudian jenis kertasnya adalah letter, bisa Anda ambil A4 keingin. Kemudian marginnya normal, kemudian 1 halaman per sheet ya. Kemudian kalau sudah selesai Anda atur, klik print.